Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Ilham Falani, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan penggunaan aplikasi Excel dalam mengukur instrumen tes hasil dari observasi kami. Yang mana kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Dewi Sriwulandari sebagai moderator serta rekan kelompok saya Syabna, Elisa, Nakeza, Joykin, Cahaya, Sylvia, Maria, Lulu, dan Dina. Mungkin untuk presentasi dari penggunaan Excel yang akan dipaparkan oleh Nakeza, kepada Nakeza saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan juga pengecoh butir soal. Yang dimana di sini saya sudah punya data dari 10 responden dan 15 butir soal pilihan ganda. Nah, yang dimana untuk validitas sendiri, apabila nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, maka pernyataannya itu valid. Namun apabila R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, maka pernyataannya itu tidak valid. Nah, untuk mengetahui apakah nilainya itu valid atau tidak valid, kita harus mencari nilai R hitungnya. Nah, untuk R tabelnya ini saya menyesuaikan dengan berapa jumlah respondennya, yang dimana di sini saya punya 10 responden dan R tabelnya itu 0,632. Untuk mencari nilai R hitungnya, di sini kita gunakan rumus Corel sama dengan Corel. Yang ini kita klik aja 2 kali. Nah, untuk array satunya ini kita blok jawaban siswa. Ini semua sampai bawah. Sudah. Kemudian diklik koma supaya dia ke array 2. Namun ini nih koma atau enggaknya itu tergantung sama laptop masing-masing. Yang dimana di sini kebetulan di laptop saya itu harus koma. Namun kalau di laptop teman-teman harus titik koma itu nggak masalah. Nah, untuk array 2-nya ini kita ke total. Nah, sudah. Nah, tapi di sini ini sama aja ya, di sini sama di sini. Nah, di sini kita nggak bisa langsung enter. Yang pertama kita tutup kurung dulu. Nah, di sini untuk R yang di bagian ini dan ini harus kita kunci pakai dolar. Pakai tanda dolar di sini. Dolar. Dolar. Yang R ini juga ya. Dolar. Kemudian dolar, baru di enter. Nah, didapat nilai R hitungnya itu 0,752645. Ini kita drag aja ke samping. Nah, ini kenapa kita kasih tanda dolar, supaya kalau kita tarik ke samping itu dia dapat dihitung otomatis gitu. Ini kita drag aja ke samping. Ini sampai ada muncul tanda tambah kayak gini. Tarik sampai ke sini ujung. Oke. Nah, di sini dia langsung keluar. Untuk keputusannya sendiri, ini kita gunakan rumus if sama dengan if, ini klik 2 kali. Nah, ini kita masukkan R hitung ini apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, koma, nah, maka pernyataannya itu valid. Nih, pakai tanda petik lagi ya.
nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka dia tidak valid. Valid. Tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, sini didapat ya soal nomor 1 itu valid. Ini kita drag aja ke samping. Oke, di sini supaya mudah membacanya, kita bisa kita beri tanda untuk yang valid itu misalnya di warna hijau. Nah, ini tergantung teman-teman juga ya maunya seperti apa. Untuk yang tidak validnya ini kita bisa kasih warna merah. Pokoknya aja biar masih bisa dibaca ya. Nah, jadi ini tadi dia menghitung validitas di Excel. Nah, untuk reliabilitasnya itu apabila nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,60, maka pernyataannya itu tidak reliable. Namun apabila nilai Cronbach alpha-nya itu lebih kecil daripada 0,60, maka pernyataannya itu tidak reliable. Nah, di sini untuk variannya ini kita hitung menggunakan rumus var. Sama dengan var yang ini ya, diklik 2 kali, lalu kita blok jawaban siswanya. Nih, enter. Nah, ini udah dapat ya nilai variannya. Kita tarik aja ke samping. Kita ke sini. Ini ya. Nah, untuk varian totalnya di sini kita hitung juga. Ini kan varian. Nah, di sini nanti varian totalnya kita hitung juga menggunakan rumus sum. Sum ini ya. Klik 2 kali. Nah, di sini kita tarik aja dari sini sampai ke sini kecuali total ya. Enter. Nah, didapatlah jumlah variannya itu 3,511. Untuk varian totalnya di sini yang ini ya varian totalnya. Nih, hitung aja sama dengan ini. Enter. Nah, udah langsung dapat. Nah, untuk keputusannya di sini nih ada 2 kolom. Yang pertama ini dan yang ini. Nah, kita pergi ke kolom kedua dulu. Di sini kita masukkan rumus if ya. If. Nih. Klik 2 kali. Nah, kita masukkan. Apabila nilai keputusan ini ya, nilai keputusannya, nilai keputusan itu lebih kecil dari 0,60, maka dia tidak reliable. Tidak reliable. Tutup pakai tanda petik lagi, koma. Nah, apabila nilai keputusannya itu lebih besar daripada 0,60, maka dia reliable. Nih ya, tutup pakai petik, lalu tanda kurung, enter. Nah, di sini dia tuh sudah pasti otomatis tidak reliable karena di sini kita belum punya nilai keputusannya. Nah, untuk nilai keputusannya sendiri, kita hitung dengan cara klik sama dengan. Nah, di sini buka kurung dulu. Jumlah N. Jumlah N itu jumlah butir soalnya nih. Kan punya saya itu ada 15 butir soal. Mana jumlah N itu berarti kita kesini aja ya. 15 dibagi dengan N dikurang 1. 15 dikurang 1, 14. Tutup kurung, dikali dengan 1 dikurang
jumlah varian. Jumlah varian yang ini. Oke. Dibagi dengan varian total. Ini ya. Tutup kurung. Tutup kurung, enter. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dari 15 butir soal itu reliable ya. Kita langsung saja ke tingkat kesukaran. Di sini ada jumlah benar, jumlah siswa, indeks kesukaran, dan juga keputusan. Di sini kita lihat di sini interpretasinya itu sukar apabila nilainya itu 0,00 sampai 0,30, sedang apabila nilainya itu 0,31 sampai 0,70 dan seterusnya. Di mana di sini kita hitung menggunakan rumus jumlah skor siswa tiap soal itu dibagi dengan jumlah siswa. Nah, di sini kita pergi ke jumlah benar dulu. Untuk jumlah benarnya itu kita menggunakan rumus sum ya, sama dengan sum. Nih, diklik 2 kali. Baru kita blok jawaban ini, jawaban siswanya. Kemudian enter. Nah, kita drag ke samping. Nih ya, tarik ke samping. Oke. Nah, untuk jumlah siswanya itu tadi nih ya, ada 10 siswa. Kita masukkan aja 10. Nah, untuk indeks kesukaran itu kita hitung menggunakan ini tadi. Jumlah benar ya, jumlah benar ini jangan lupa tetap pakai kita buka kurung dulu. Jumlah benar ini dibagi dengan jumlah siswa. Nih, tutup kurung. Nah, di sini jangan lupa ya untuk kita kunci menggunakan dolar. Ini lalu ke sini. Nih ya, seperti ini ya. C-nya ini kita kunci pakai dolar ya. Enter. Nah, di sini bisa langsung kita tarik ke sini. Nah, di sini untuk keputusannya itu bukan kita hitung ya, kita tentukan secara manual dengan interpretasi ini. Nah, di sini untuk 0,5 itu berada di sedang ya, sedang. Ini ya. Oh, ini sukar ya. Nah, jadi ini dia dari 15 butir soal itu ada yang sedangnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang mudah itu ada 1, 2, 3. Nah, untuk yang sukar itu ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini kita langsung saja ke daya pembeda. Nah, di sini jangan lupa untuk daya pembedanya itu kita kelompokkan menjadi 2 kelompok ya, kelompok atas dengan kelompok bawah. Nah, yang dimana di sini untuk skor totalnya itu harus berurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, yang dimana untuk kriterianya itu ini dengan rumus rata-rata kelompok atas dikurang rata-rata kelompok bawah.
dibagi dengan skor maksimum. Nah, untuk skor maksimumnya ini kan cuma 10, 10. Nah, yang dimana kalau benarnya itu 1, yang artinya skor maksimumnya itu 1. Sini langsung saja ke rata-rata atas. Nah, untuk rata-rata atasnya itu kita menggunakan rumus average sama dengan average. Ini bisa ya, klik 2 kali average, ini kita blok jawabannya, tapi ini karena rata-rata atas kita blok yang rata-rata atas aja, dari sini sampai ke sini, enter. Langsung saja kita drag ke samping ini ya. Nah, di sini udah dapat untuk rata-rata atasnya. Untuk rata-rata bawahnya sama, kita menggunakan rumus average. Ini klik 2 kali, tapi yang rata-rata bawahnya aja, nilai yang di kelompok bawah. Sudah, enter. Ini ya, kita drag lagi ke samping. Oke, ini sudah dapat ya. Nah, di sini ini kan cuma kayak ada 1 angka di belakang koma. Di sini kita bisa gunakan yang 2 angka di belakang koma ya, biar agak mudah dengan cara ini. Klik yang di sini di atas number, ini number, klik ini. Nih ya jadinya. Nah, untuk daya pembedanya itu kita menggunakan ini tadi rumusnya, nih ya. Dengan cara kita klik di sini aja biar mudah. Rata-rata kelompok atas nih dikurang rata-rata kelompok bawah dibagi dengan 1, karena skor maksimumnya itu 1 ya, karena pilihan ganda. Tutup kurung, enter. Nah, ini deh pembedanya, kita drag lagi ke samping. Oke, ini dia tadi. Nih, ini jangan lupa kita bikin 2 angka di belakang koma juga ya. Nih jadi. Untuk keputusannya ini juga kita bikin secara manual ya, sesuai dengan kriterianya tadi. Nih, 1 itu berada di 0,40 atau lebih. Sangat baik ya. 39 betul, 0,1. Berarti sangat baik. Nah, baik. Di sini untuk supaya ini kan agak sulit ya dibaca. Ya, langsung saja kalau untuk sangat baiknya itu kita warnai di hijau. Ini aja. Untuk cukupnya itu di warna kuning aja ya. Kuning. Untuk kurangnya itu di warna merah. Nih. Nah, ini ya tadi untuk menghitung daya pembeda. Kita masuk langsung ke yang terakhir, yaitu pengecoh butir soal. Nah, di sini sudah saya buat juga datanya sesuai dengan jawaban siswa. Ini jawaban siswa-siswanya dan ini jawaban yang benarnya. Nih ya, ini jawaban benarnya. Nah,
Sini kita langsung saja ke jumlah siswa yang memilih jawaban. Nih, kita pergi ke yang di A. Di A ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus count if. Sama dengan count if ini ya. Klik 2 kali. Ini kita blok jawabannya dari sini ke sampai bawah. Sudah, baru kita bikin koma, bikin tanda petik untuk jawaban A ya. Tutup kurung, enter. Nah, ini langsung saja kita drag ke samping. Nah, sama ya, untuk yang B nya juga sama, menggunakan rumus count if. Oke, nih ya, sudah didapat ya. Nah, untuk tingkat distraktor ini nih ada rumusnya, yaitu D itu sama dengan A per N. Tapi di sini kita maunya itu dalam bentuk persen ya. Ini kita apakan dulu semuanya. Blok, pergi ke nih. Iya ya, yang persen ya, nih persen. Oke, sudah. Langsung aja kita bikin sama dengan ini pertanyaan 1 untuk jawaban A ini kita bagi dengan jumlah siswa. Jumlahnya 10 orang ya. Dibagi dengan 10. Enter. Nih, kita drag lagi ke samping. Oke, sudah ya. Untuk yang B sama juga. Nah, ini ya, baik kita dapat ya untuk tingkat distraktornya. Kita langsung ke keterangan. Keterangannya ini ya. Apabila distraktornya itu lebih besar dari atau sama dengan 5% itu diterima karena sudah baik. Nah, apabila distraktornya itu lebih kecil dari 5% dan lebih besar dari 0, itu kurang baik dan harus direvisi. Nah, apabila distraktornya itu sama dengan 0 itu ditolak ya. Di sini kita menggunakan rumus if ya. Sini aja. Karena ini nanti kita masukkan rumus itu agak panjang. Rumus if. Klik 2 kali. Apabila tingkat distraktornya yang A ini lebih besar atau sama dengan 5% nih, koma, pernyataannya itu diterima nih ya, koma, if, klik 2 kali. Nah, apabila tingkat distraktornya itu lebih besar dari 5%, maka pernyataannya itu revisi karena kurang baik. Tutup lagi, lalu koma, if
if, klik 2 kali. Sama ya yang ini juga, tingkat distractor yang A. Apabila tingkat distractor di pilihan A ini lebih besar dari lebih besar atau sama dengan 0, pernyataannya ditolak. Nah, ini karena ini if-nya 3 kali, tutup kurungnya juga 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, enter. Nah, udah nih ya. Langsung kita drag ke samping. Oke. Nah, di sini untuk pernyataan yang A itu keterangannya diterima. Oh, ada yang ditolak. Ditolak. Ini harusnya ditolak ya. Bisa. Nah, ini sama juga untuk yang B-nya. Nah, ini didapat ya. Ini dia hasilnya. Yang dimana ini pada soal nomor 1 pilihan A itu diterima. Ini ya, banyak ya yang diterima, ditolak. Untuk ditolaknya ini supaya mudah membacanya, kita bikin di merah ya. Mana ya? Nih. Nah, baik, itulah tadi pemaparan dari saya tentang uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan juga pengeca butir soal. Baik, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari rekan kelompok kami, yaitu Nakeza Tamba, terkait penggunaan aplikasi Excel dalam mengukur instrumen tes. Demikianlah presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.